Baik, kembali lagi di Ajang Sana, ngobrol asik terkait pariwisata Jogja, masih bersama dengan saya Tio Andito. Dan tadi saya sudah ngobrol bersama dengan Bapak Bambang dan juga Bapak Hari. Seperti yang saya janjikan, kita kehadiran satu tamu lagi di sini. Beliau merupakan perwakilan dari Forum Komunikasi Desa Wisata Gunung Kidul. Halo Bapak Mursidi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kelihatannya sibuk ya, ngurusin wisata termasuk desa-desa yang ada di Gunung Kidul nih ya. Luar biasa sekali. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Pak, kita mengenal Gunung Kidul, potensi daerahnya sungguh sangat banyak sekali. Ada pantainya, ada goanya, bahkan sungai juga bisa dijadikan tempat wisata. Nah, bagaimana teman-teman dari pengelola wisata ini menanggapi wisata-wisata yang ada di Gunung Kidul, Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja kaitannya dengan kegiatan pariwisata khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ini bisa berjalan tidak terlepas dari peran berbagai pihak, termasuk Dinas Pariwisata tentunya, kemudian anggota dewan tentunya, kemudian pemerintah desa. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya Gunung Kidul ini merupakan tambang yang tidak pernah habis, khususnya tambang pariwisatanya. Betul. Tergantung bagaimana kami di sini sebagai pengelola wisata ataupun pengelola desa wisata di Kabupaten Gunung Kidul ini bisa mengemas potensi-potensi yang ada ini menjadi sebuah produk daya tarik wisata. Oke. Khususnya di kami di Forkom Desa Wisata Kabupaten Gunung Kidul kebetulan juga kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman pengelola desa wisata se-Kabupaten Gunung Kidul untuk saling sharing, saling berbagi informasi, berbagi pengalaman. Tentunya ini juga menjadi sebuah kebanggaan kami, khususnya teman-teman pengelola desa wisata di Kabupaten Gunung Kidul, karena kami mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Di dalam tanah ada gua, kemudian di permukaan tanah ada pantai dan sebagainya, sungai semuanya dan ya Pak ya, tebing dan sebagainya, kemudian ada perbukitan dan sebagainya. Nah, kebetulan kami ini menjadi sebuah desa wisata juga, khususnya di Langgeran, kemudian di bentang sisi utara Kabupaten Gunung Kidul ini mempunyai semangat oleh teman-teman pengelola desa wisata untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata khususnya di sektor utara, khususnya di desa wisatanya. Kami juga melihat potensi yang sangat luar biasa itu di Gedang Sari, Bapak. Di Gedang Sari itu sangat luar biasa. Di sana ada di GVG-nya, kemudian juga ada Celongop yang di bawah itu, Pak. Celongop itu sangat luar biasa. Itu potensi yang kalau itu bisa dikelola dengan maksimal itu sangat luar biasa, spot sunset yang sangat bagus sekali dari Celongop itu. Kemudian yang tidak kalah penting memang betul Bapak, jadi kami butuh yang namanya pendampingan, khususnya peningkatan kapasitas SDM kami, SDM masyarakat secara keseluruhan di Gunung Kidul ini, kaitannya dengan pendampingan entah itu inovasi, kemudian pendampingan kaitannya dengan sadar potensi, karena ya itu tadi Gunung Kidul sangat luar biasa potensinya. Kami mencoba berusaha untuk bagaimana kami mengimbangi kaitannya dengan potensi yang ada di Gunung Kidul ini bisa diolah, bisa dikelola dengan baik, kemudian bisa dipromosikan sehingga kami sebagai masyarakat ini mendapatkan nilai manfaat daripada kegiatan pariwisata yang ada di Gunung Kidul, khususnya di kegiatan-kegiatan yang ada di desa wisata. Baik, luar biasa sekali ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Pak? Karena sosok-sosok Pak Mursidi inilah nantinya yang memang kita butuhkan ya untuk bisa menginfluence masyarakat, wisatawan supaya sadar kembali dengan pariwisata khususnya di daerah Gunung Kidul. Pak, mungkin banyak yang belum mengenal tentang desa wisata yang ada di Gunung Kidul. Sejauh ini kalau misalnya ke Gunung Kidul pasti ke pantainya aja, kalau enggak ke goanya aja. Tapi kalau desa wisata ini hal yang baru. Saya juga baru dengar. Bisa dipamerin nggak ke pemirsa yang ada di rumah? Kira-kira potensi apa nih yang masih tersimpan dari Gunung Kidul yang orang belum banyak tahu nih? Oke, kita sampaikan kaitannya dengan desa wisata. Di Gunung Kidul itu kalau nggak salah ada 144 desa. 144 desa. Nah, kalau saat ini itu ada sekitar 30 desa yang sudah istilahnya desa wisata yang ada di Gunung Kidul yang sudah ber-SK Bupati itu kalau nggak salah sekitar 12 ber-SK. Kemudian nanti selebihnya akan mengikuti kaitannya dengan regulasi yang ada, kaitannya dengan perda penyelenggaraan pariwisata tentang desa wisata. Nah, kita harapkan tentunya nanti
teman-teman pengelola desa wisata itu bisa menangkap peluang yang ada. Peluang apa itu? Betul. Peluang wisatawan yang datang di Gunung Kidul itu sangat luar biasa. Di saat sebelum pandemi, kalau nggak salah, pengunjung wisatawan yang datang ke Gunung Kidul itu sekitar 3 sampai 4 juta ya Pak. 3,6 juta data yang terretribusi. Itu yang Terretribusi. Oke. Peluang kami sebagai Berarti di kata lain masih banyak lagi lebih dari itu ya. Iya. peluang kami sebagai masyarakat desa bisa menangkap Harusnya, peluang untuk ya, potensi. betul. Istilahnya ngampir Ya. dari 3 juta sampai 4 juta orang yang datang ke Gunung Kidul itu kita ampir dengan Betul. cara dengan bagaimana kita ngampir ya kita harus menyiapkan aktivitas kegiatan-kegiatan untuk mereka biar lebih lama tinggal di Gunung Kidul ya. Betul. Kaitannya dengan kesenian, adat budaya, kemudian kuliner dan sebagainya, sehingga desa wisata ini bisa mengemas paket-paket wisata yang ada di desanya masing-masing. Betul. Kemudian mengintegrasikan antar desa wisata sesuai dengan potensi masing-masing. Itu nanti kalau wisatawan yang datang ke Gunung Kidul sejumlah itu bisa mampir 10% ataupun 20% saja, itu nilai pemberdayaannya sudah sangat luar biasa. Betul, Contoh kami di Ngelanggeran ini kebetulan kami membuat paket wisata dari harga yang 250.000 sampai 1.900.000 per orang. Untuk menampung wisatawan-wisatawan ya. Itu per orang. Itu semuanya ternyata bisa laku. Bisa laku. Ya, kita mengemas potensi-potensi yang ada di desa yang ada di Gunung Kidul ini juga menjadi sebuah produk aktivitas kegiatan pariwisata khususnya untuk edukasi dan sebagainya. Oke. Mohon maaf Pak Mursidi, sebelumnya profesinya memang sudah ada di lingkup pariwisata atau sebelumnya bukan orang pariwisata nih? Nah, saya ini sebelumnya bukan orang pariwisata. Tapi melihat wisata yang ada di Gunung Kidul langsung terjun di sini ya Pak ya? Betul, luar biasa. Kami bersama-sama teman-teman pemuda-pemuda yang ada di desa, kemudian stakeholder yang ada di desa, kemudian lembaga-lembaga yang ada di desa, bersama-sama saling berkomunikasi, kemudian rembuk, kemudian yaitu tadi mengidentifikasi potensi yang ada di desa kami, kemudian memetakan potensi apa yang bisa digarap terlebih dahulu. Karena desa wisata ini istilahnya sebenarnya kita tidak membuat desa wisata, karena potensi itu sebenarnya sudah ada. Betul. Tinggal kita kelola saja ya. Aktivitas kegiatan masyarakat itu sudah ada sejak dulu. Itu jadi nilai jualnya. Dan budaya itu sudah ada sejak dulu. Orang kota nggak ngerti ada seperti ini di desa-desa. Betul. Yang bisa kita kelola, kita olah, kita kembangkan menjadi produk daya tarik wisata untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan yang ada di Gunung Kidul. Luar biasa. Di Gunung Kidul. Luar biasa sekali. Sebegini sigapnya ya teman-teman dari kelompok wisatawan, segini prepare-nya. Bagaimana Pak Bambang menanggapi Pak, teman-teman Mpok Darwis ini sudah siap nih nantinya untuk menyambut wisatawan lagi ya di era new normal ini Pak? Jadi nanti setelah COVID ini berlalu Pak, betul. Kita berharap nanti pulih kembali wisata di Jogja, khususnya di Gunung Kidul. Tadi dilaporkan ada 3 juta pengunjung wisata yang masuk kontribusi itu. Nah, kemudian kita dengan Pok Darwis itu juga menyarankan bekerja sama dengan BUMDes Pak, seperti yang disampaikan Pak Hari tadi. Jadi karena dana desa itu kan sudah digulirkan oleh pusat Pak. Kemudian desa-desa itu kan mempunyai suatu ruang untuk bisa menggerakkan ekonomi yang ada di desa. Nah, nanti kalau itu sudah kerjasama dengan Pok Darwis yang ada di wilayah wisata, kita berharap agar supaya wisata ini bisa lebih berkembang. Kemudian nanti bisa seperti oleh-oleh dan sebagainya itu bisa dari penduduk sekitar, kemudian difasilitasi oleh BUMDes itu tadi. Luar biasa sekali. Nah ini responnya sungguh sangat positif baik dari pemerintah maupun pelaku wisata sendiri, termasuk Pak Hari nih yang paling dekat dengan pelaku wisata yang akhirnya membimbing teman-teman pelaku wisata untuk bisa bergeliat lagi di dunia wisata yang ada di Gunung Kidul. Bagaimana kalau dari Pak Hari sendiri menemani teman-teman pelaku wisata ini? Ya memang Pak Mursidi dan teman-teman ini memang menjadi ujung tombak. Tadi sampaikan ujung tombak karena mereka ini adalah pelaku di depan. Karena desa wisata ini tadi sampaikan Pak Mursidi adalah menjual potensi yang sudah ada. Artinya bahwa
mungkin kita nggak merasa selama ini hal yang biasa, tapi itu orang luar melihatnya hal yang luar biasa, betul, gitu kan. betul. Nah ini memang bagaimana mendesain suatu desa, potensi yang ada, baik itu yang budayanya, alamnya, terus kemudian apa peranatal yang ada di desa itu. Angon kebo, ibaratnya aja sudah menjadi daya tarik. Kenduri gitu Mas Mursyidi ya, itu juga menjadi suatu daya tarik. Potensi-potensi yang ada di sana bisa kita jual sedemikian rupa sehingga ada added value-nya, ada nilai tambahnya di kawasan tersebut. Nah ini tugas kami bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kelurahan lah tentu saja dalam hal ini untuk bisa mensinergikan potensi-potensi itu. Maka tadi sampai Pak Mursyidi juga di kami kan ada Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan. Di situ memang mengatur tentang standar-standar desa wisata. Agar sekali lagi kita atur seperti ini karena apa? Sekali lagi agar wisatawan yang datang ke desa wisata tersebut tidak kecewa. Karena apa? Tidak kecewa. Tidak kecewa. Karena apa? Supaya hanya karena sudah di branding desa wisata ternyata di dalamnya tidak seperti yang diharapkan. Nah ini maka kita ada standar-standar tertentu. Tadi sampaikan Pak Mursyidi ada desa wisata yang memang sudah SK Bupati, artinya bahwa ini desa wisata ini sudah memiliki potensi yang luar biasa, ada komunitasnya, ada pelakunya, ada masyarakatnya, ada sinergi dan bisa untuk dijual. Sehingga wisatawan datang tidak kecewa. Kemudian yang lainnya bisa mengikuti nanti untuk distandarkan lah seperti itu. Boleh semacam akreditasi lah dalam tanda kutip ya seperti itu. Nah, itu memang usaha-usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan potensi karena sekali lagi 144 desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini masing-masing memiliki karakteristik keunikannya sendiri-sendiri seperti itu. Luar biasa sekali ya. Ini respon yang sungguh sangat positif antara dari pihak dinas, pemerintah dan juga teman-teman pengelola wisata semuanya. Harapannya supaya nanti perkembangan pariwisata di daerah Gunung Kidul semakin berkembang lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan mengajak narasumber kita, tamu kita untuk bisa ngobrol lagi terkait dengan potensi pariwisata di Gunung Kidul. Tetap bersama dengan saya Tio Andito di Anjang Sana, ngobrol asik terkait wisata Jogja.